Nama saya Dinda Amelia, saya salah satu mahasiswi di Stikes Kesdam 9 Udayana. Kali ini, saya akan menyampaikan mengenai triase ATS. Oke, kita ke dasar dulu ya. Apa sih itu triase? Triase adalah suatu sistem pembagian atau klasifikasi atau pemilahan pasien berdasarkan dengan berat ringannya kondisi pasien atau kegawat daruratannya yang memerlukan tindakan segera. Untuk jenis-jenis triase sendiri ada 5. Yang pertama yaitu Simple Triase and Rapid Treatment atau START yang biasa dikenal dengan istilah warna-warna, yaitu warna merah, kuning, hijau, dan juga hitam. Kemudian yang kedua yaitu ada Triase Amerika atau Emergency Severity Index atau ESI. Kemudian yang ketiga yaitu The Canadian Triase and Activity Scale atau CTAS. Kemudian yang keempat yaitu Triase Inggris atau Manchester Triase Scale atau MTS. Dan yang terakhir yaitu ATS atau Australian Triase Scale. Apa sih itu ATS? Nah, ATS atau Australian Triase Scale adalah algoritma triase gawat darurat yang terdiri dari 5 tingkat yang terus dikembangkan di Australia. Berdasarkan tingkatannya, ATS dibagi menjadi 5. Ada ATS 1 dengan tipe resusitasi, kemudian ATS 2 dengan tipe emergency, kemudian ATS 3 dengan tipe urgency, kemudian ATS 4 dengan tipe urgency minor, dan ATS 5 dengan tipe tidak emergency. Jika dilihat dari warnanya, ATS 1, 2, 3, 4, dan 5 dibagi berdasarkan warna yaitu ATS 1 merah, ATS 2 orange, ATS 3 kuning, ATS 4 hijau, dan ATS 5 biru. Jika dilihat dari waktu tunggunya atau waktu penundaannya, ATS 1 hanya kurang dari 5 menit. Dan untuk ATS 2, 10 menit, ATS 3, 30 menit, ATS 4, 60 menit, dan ATS 5, 120 menit atau 2 jam. Masing-masing tingkatan dari ATS memiliki kategorinya masing-masing, seperti ATS 1 dengan kategori yaitu henti jantung, henti nafas, sumbatan jalan nafas mendadak, kemudian pernafasan kurang dari 10 kali per menit, distres pernafasan, tekanan darah sistol kurang dari 80, dan yang lainnya. Kemudian untuk kategori kedua, yaitu seperti nyeri berat, hipertensi berat, kemudian hipotensi dengan gangguan hemodinamik, kemudian banyak kehilangan darah, nyeri dada tipikal hebat, kemudian fraktur hebat, fraktur terbuka, nyeri karena fraktur, dan yang lainnya. Kemudian ATS kategori ketiga yaitu hipertensi berat, kehilangan darah, kemudian sesak nafas, saturasi oksigen 90-95%, paksa kejang demam, dan pasien dengan AIDS dan pasien onkologi. Kemudian yang keempat, ATS kategori 4 yaitu pasien dengan pendarahan ringan, terhirup benda asing, tanpa ada sumbatan, kemudian cedera kepala ringan, kemudian nyeri ringan sampai dengan sedang, mual atau muntah, kemudian dehidrasi, radang, dan yang lainnya. Kemudian kategori 5 yaitu pasien dengan luka kecil seperti lecet, luka sobek kecil, kemudian juga pasien dengan hemodinamik yang stabil namun memiliki gejala akut seperti nyeri yang hanya sebentar, pusing, ataupun yang lainnya. Nah, seperti apa sih penerapan ATS? Berdasarkan hasil observasi di IGD RSUD Kelungkung, pada awalnya penerapan triase ATS seperti ini. Ketika pasien datang, maka pasien akan masuk ke ruang triase. Setelah itu, masuk ke IGD dalam dan ditempatkan pada bed sesuai dengan kategori triasenya. Baik itu bed dengan kategori merah, orange, kuning, hijau, ataupun biru. Namun, dengan kondisi pandemik saat ini, ruang triase beralih fungsi menjadi tempat screening terhadap manifestasi COVID-19, seperti pasien dengan demam, sesak,
batuk, anosmia, diare, dan yang lainnya. Jika pasien tanpa manifestasi COVID, maka pasien akan masuk ke IGD dalam dan dilakukan triase di ATS. Untuk gambaran lebih jelas, mari kita beralih ke laboratorium Gadar. Nah, ketika pasien datang, maka pasien akan masuk ke ruang triase terlebih dahulu dan akan dilakukan TTV. Jika pasien datang dengan manifestasi COVID, maka pasien akan dibawa ke ruang isolasi IGD. Namun, jika pasien tanpa manifestasi COVID, maka pasien akan ditriase dan ditempatkan pada bed sesuai dengan kategori triase ATS, yaitu 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Contohnya, pasien datang dengan keluhan batuk dan juga sesak, maka itu termasuk ke dalam screening terhadap COVID-19. Maka pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Contoh lainnya, pasien datang dengan masalah kesehatan dengan keluhan, pasien baru saja melaksanakan vaksin. Maka pasien dapat dimasukkan kategori ATS 5. Contoh lainnya, yaitu pasien datang dengan keadaan memar pada kaki pasca kecelakaan. Maka pasien masuk ke dalam kategori ATS 4. Contoh lainnya, pasien datang dengan keluhan gigitan ular. Maka pasien masuk ke dalam kategori ATS 3. Selanjutnya, contoh lainnya, pasien datang dengan nyeri hebat karena fraktur pada tangan. Maka pasien masuk ke dalam kategori ATS 2. Dan contoh yang terakhir yaitu pasien datang dengan henti jantung, henti nafas, dan kesadaran di bawah 8. Maka pasien masuk ke dalam kategori ATS 1. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih.